Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yoti Leales dengan NIM 030312827070 dari Teknik Kimia Indaraya Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu fenomena korosi yang terjadi di kampus Universitas Sriwijaya. Nah, korosi yang akan saya angkat pada video kali ini adalah korosi jenis stress corrosion cracking. Nah, sebelum saya menjelaskan studi kasusnya, teman-teman harus tahu dulu nih, stress corrosion cracking adalah sebuah korosi yang diakibatkan adanya tegangan residu atau tegangan sisa akibat fabrikasi dan juga adanya faktor eksternal. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di sini ada pipa pegangan untuk di tangga. Nah, korosi yang terjadi bisa teman-teman lihat di tikungan setiap pipa. Nih, ada ini corrosion yang sudah kelihatan seperti ini. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ya teman-teman? Eee, jadi seperti yang setelah saya bilang tadi bahwa stress corrosion cracking itu terjadi akibat adanya tegangan residu atau tegangan sisa yang dihasilkan oleh fabrikasi. Nah, maksudnya apa? Walaupun suatu benda atau material logam, terkhususnya adalah pipa yang melengkung atau pipa yang punya geometri lengkungan atau belokan atau percabangan pipa, itu biasanya masih ada tegangan sisa, walaupun tidak ada beban yang menimpa atau beban yang membebani suatu material logam tersebut. Artinya apa? Biasanya tegangan tersebut dihasilkan dari bekas fabrikasi, ataupun pengelasan, ataupun pembengkokan pipa. Nah, jadi walaupun tidak ada beban kayak tidak seperti ini kita lihat ini tidak ada beban atau tidak ada eee benda yang di atasnya tidak ada yang membuat dia melengkung ataupun korosif, tapi masih ada tegangan sisa dari fabrikasi. Hal inilah yang bisa menyebabkan korosi. Nah, tapi teman-teman, ternyata, stress corrosion cracking tidak hanya dipengaruhi oleh tegangan sisa, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasa disebabkan oleh adanya seperti bisa teman-teman lihat di sini adalah ruang terbuka, di mana di sini suhunya, kelembapannya itu sangat mendukung terjadinya korosi. Jadi bisa terkena air hujan, atau juga adanya juga eee, faktor ion, misalkan kayak ion natrium dari air hujan, itu bisa menyebabkan korosi pada pipa, terkhususnya pipa melengkung. Nah, untuk kasus studi stress corrosion cracking itu eee, umumnya ditemukan di suatu pipa yang di percabangan atau pembelokan pipa. Seperti bisa teman-teman lihat di sini, kita bisa melihat ketika pipa ini lurus, arahnya lurus seperti ini, ketika dia ngebelok atau berubah arah, di perbelokan pipa ini akan terlihat ada korosi yang sudah mulai muncul. Nah, teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi walaupun ada faktor eksternal, tapi yang paling mempengaruhi adalah si tegangan sisa. Lihat, di bagian yang lainnya itu belum terjadi korosi walaupun sudah ada sedikit korosi, tapi yang paling menentukan adalah si tegangan sisa itu. Jadi ketika faktor tegangan sisa dari suatu fabrikasi atau pengelasan ditambah lagi faktor eksternal seperti adanya ion natrium dari air hujan, kelembapan, suhu, itu bisa menyebabkan stress corrosion cracking. Nah, stress corrosion cracking ini merupakan permulaan dari corrosion-corrosion jenis lainnya seperti uniform cracking ataupun pitting dan lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari saya terkait tentang stress corrosion cracking. Mungkin untuk teman-teman yang penasaran tentang stress corrosion cracking ataupun korosi-korosi lainnya, bisa saksikan terus di YouTube saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.